Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita simak Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, industri pasar modal Indonesia mengalami momentum pertumbuhan yang luar biasa. Salah satunya adalah ditandai dengan peningkatan jumlah investor yang signifikan. Per Desember 2024, jumlah investor pasar modal sudah mencapai 14,87 juta investor. Perkembangan industri pasar modal Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya jumlah investor pasar modal yang signifikan. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat per Desember 2024, jumlah investor pasar modal sudah mencapai 14.871.639 investor. Menarik dicermati, jumlah investor yang masih berusia muda atau di bawah 30 tahun telah mendominasi total jumlah investor di pasar modal, yaitu mencapai 54,83%. Hal ini tentu saja didukung dengan semakin pesatnya perkembangan dan pembangunan teknologi finansial dalam industri investasi. Kondisi ini pun menjadi salah satu tantangan bagi pelaku jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan akan solusi yang lebih efisien, transparan, dan aman, sesuai dengan dominasi karakteristik investor dan semakin canggihnya teknologi. Dan sebagai solusi, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI telah mengimplementasikan KSEI Cash Management System atau KICAS. KICAS merupakan infrastruktur yang disediakan oleh KSEI bagi nasabah pengguna S-Invest yang menjual produk investasi untuk penyimpanan dan atau pemindahan buku dana pada rekening investasi dan atau bank kustodian untuk penyelesaian dana transaksi produk investasi. KICAS sendiri dirancang untuk melayani berbagai kebutuhan dalam ekosistem reksadana, sehingga dengan KICAS penyelesaian transaksi dan investor di pasar modal terutama yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dengan menggunakan aplikasi berbasis digital menjadi lebih mudah dan murah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk berbincang kali ini sudah hadir di studio IDX Channel Jakarta, Ibu Eki Esiki, Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Apa kabar, Bu Eki? Selamat pagi, Mas Vicky. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review kali ini. Semoga kita sehat selalu. Kalau bicara mengenai inovasi, apapun sektornya, inovasi itu udah tidak bisa lagi ditawar lah ya. Salah satu inovasi yang kemudian dilakukan oleh KSEI adalah KICAS. Mungkin Bu Eki boleh cerita sedikit. KICAS ini apa, Bu Eki? Iya, terima kasih Mas Vicky. Ya. Jadi KICAS ini kemarin tahun lalu kami luncurkan di Desember. Jadi kalau KICAS ini dirancang untuk melayani kebutuhan ekosistem reksadana. Jadi KICAS itu adalah infrastruktur yang kami siapkan, KSEI siapkan untuk nasabah pengguna S-Invest yang menjual produk investasi untuk penyimpanan dan pemindah bukuan dana pada rekening investasi. KICAS ini juga digunakan oleh bank kustodian untuk penyelesaian dana transaksi dari produk investasi yang mereka kelola. Kemudian kalau ditanya siapa-siapa saja sih yang menggunakan KICAS ini, tentunya yang pertama adalah investor. Jadi investor atau nasabah pengguna dari S-Invest ini adalah mereka yang menggunakan KICAS ini. Jadi melalui KICAS Mobile, nanti investor dapat melakukan top up dana untuk kebutuhan subscription atau penerimaan notifikasi dana hasil redemption. Nah, KSEI juga ini menyediakan KICAS Mobile. KICAS Mobile ini juga bisa digunakan investor untuk melakukan transfer dana dari IFUA ke IFUA mereka di tempat lain, atau dari IFUA ke SRE mereka sendiri, atau dari IFUA ke rekening bebas, yang tentunya nanti perlu diingat oleh investor bahwa rekening bebas ini harus sudah didaftarkan di selling agent, kemudian didaftarkan ke dalam sistem kami di S-Invest. Kemudian yang kedua, penggunanya adalah bank kustodian. Bank kustodian ini adalah mendistribusikan dana hasil transaksi produk investasi tentunya, seperti dana redemption, hasil likuidasi, atau dana hasil investasi. Nah, KSEI juga menyiapkan mekanisme dashboard untuk memudahkan bank kustodian untuk menggunakan KICAS ini. Nah, salah satu juga yang menjadi kendala saat sebelumnya adalah terkait dengan retur, di mana dengan menggunakan KICAS ini, dana retur ini bisa menjadi
lebih mudah untuk dimonitor karena sudah bisa langsung di dalam IFOA. Kemudian yang ketiga adalah penggunanya adalah selling agent. Selling agent ini juga kami menyediakan layanan melalui API untuk memonitoring atas dana-dana investor yang ada di IFOA-nya. Jadi kalau saat ini IFOA nasabah dengan mudah untuk memonitor dana-dana yang ada di IFOA-nya mereka. Ya, artinya begitu, ini adalah salah satu inovasi ataupun aplikasi yang akan memudahkan investor reksadana begitu ya, untuk memudahkan berbagai macam kegiatan investasi mereka begitu. Ini kalau bicara mengenai alasan mengapa kemudian KCash ini di launch lah oleh KSEI, sebetulnya kan ini berdasarkan findings lah. Apa kemudian yang melatar belakangi begitu peluncuran dari KCash ini, Bu Eki? Ya, jadi kalau kita lihat atau tadi ada tayangan ya, kalau dari data Desember tahun lalu, tahun 2024 itu menunjukkan peningkatan reksadana yang luar biasa, terutama melalui selling agent fintech. Jadi kalau kita lihat bersama sekitar 67,9% itu didominasi oleh nasabah-nasabah yang membuka rekeningnya melalui SA fintech ini. Kalau kita lihat secara total jumlahnya ada 10,7 juta dibandingkan dengan total nasabah reksadana itu sebanyak 14,03 juta. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tentunya banyak hal yang harus kita lihat terkait dengan efisiensi penyelesaian transaksinya. Kemudian juga kendala-kendala apa saja yang terjadi selama ini sehingga KSEI mempunyai program untuk meluncurkan KCash ini. Jadi KCash ini adalah salah satu solusi yang dibutuhkan oleh industri reksadana ini sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi latar belakangnya adalah yang pertama itu terkait dengan dominasi selling agent yang tadi saya sampaikan sebelumnya terkait dengan data statistik. Kemudian kalau kita lihat selling agent ini juga sudah mengeluarkan 464 produk investasi. Kemudian juga kebutuhan akan efisiensi, bagaimana proses ini menjadi lebih efisiensi. Kalau yang sebelumnya diperlukan keluar masuk dari sistemnya KSEI untuk terkait dengan penyelesaian dananya. Nah, bagaimana? Nah, ini kalau seperti ini kan menimbulkan waktu yang dibutuhkan lebih lama, kemudian menjadi tidak efisien tentunya gitu ya, karena harus keluar masuk dari sistem KSEI. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan biayanya tentunya menjadi lebih mahal ya, dengan transfer keluar dari sistem KSEI. Kemudian juga kalau kita lihat dengan perkembangan sistem pembayaran saat ini yang sudah semakin bagus, kemudian juga terkait dengan kebutuhan transparansi informasi sehingga si nasabah juga bisa melihat mutasi-mutasinya dia di dalam IFOA tersebut gitu. Nah, inilah 4 hal ini yang melatar belakangi mengapa kami kemudian meluncurkan infrastruktur baru terkait KCash ini. Mudah-mudahan KCash ini menjadi solusi yang inovatif, merespon langsung kebutuhan ekosistem di reksadana. Betul, ya. Bicara mengenai karakteristik dari investor sendiri, apalagi yang milenial ingin yang cepat, efisien, efektif begitu ya. Semua terintegrasi dalam satu aplikasi ini yang kemudian dibaca oleh KSEI sehingga menghadirkan KCash ini. Oke, sebetulnya sudah cukup terbayang sih manfaat apa yang akan dirasakan oleh investor begitu. Tapi saya pengen mendengar langsung dari Bu Eki dan juga dielaborasi langsung manfaatnya nanti kira-kira untuk investor apa saja. Kita akan bahas saja dari berikut ini Bu Eki, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Eki, ada beberapa data yang ingin kami sampaikan. Kami kompilasi datanya tentu saja dari KSEI, diantaranya mengenai komposisi investor pasar modal di Indonesia per Desember 2024, diantaranya adalah 99,7% merupakan individu dan 0,3% merupakan investor dari institusi. Kemudian terkait dengan pendidikan dari investor pasar modal di Indonesia per Desember 2024 dengan pendidikan hingga SMA mencapai 49,79%, dengan pendidikan S1 23,91%, lainnya 18,19%, dan sampai dengan S2 5,86%, dan D3 2,25%. Saya akan kembali berbincang bersama Ibu Eki Esiki, Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Tadi
kita sempat menyinggung sedikit mengenai manfaat dari KCash bagi penggunanya. Sebelum kita kemudian bahas mengenai data terkait dengan investor di Indonesia, tentu saja ini secara demografi mengerucutkan kira-kira kalaupun buat aplikasi kira-kira layanannya seperti apa yang akan mengakomodir mereka begitu ya. Nanti mungkin Ibu bisa tambahkan. Tapi saya ingin membahas terlebih dahulu terkait dengan manfaat dari KCash sendiri untuk investor tuh apa saja, Bu Eki? Iya, jadi kalau di KCash itu ada dua. Satu IFUA itu terkait dengan investor fund unit account. Kemudian yang kedua adalah sub rekening account. Jadi kalau kita lihat manfaatnya seperti apa saja, itu bisa dilihat dari tadi menjawab latar belakang yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi yang pertama pasti manfaatnya efisiensi proses transaksi. Tadi yang membutuhkan waktu lebih lama, masih manual. Nah dengan KCash ini penyelesaian dananya bisa dilakukan secara real time tanpa harus keluar dari sistem yang ada di KSEI. Jadi dari IFUA bisa ke IFUA bisa ke SRE, atau dari IFUA bisa ke rekening lainnya yang tentunya tadi harus didaftarkan dulu di SA dan di S-Invest kami. Nah ini dengan hal-hal begini tentunya bisa mempersingkat waktu penyelesaian transaksi dan kemudian juga mengoptimalisasikan proses bisnis. Kemudian yang kedua adalah tentunya tadi integrasi sistem pembayaran dengan KSEI sebagai anggota BI Fast, maka KCash ini dapat melakukan memfasilitasi transfer dana ke rekening manapun tadi ya yang tentunya sudah didaftarkan. Kemudian tadi yang ketiga juga menjawab tantangan yang sebelumnya adalah transparansi dan kemudahan untuk rekonsiliasi. Jadi dengan fitur yang terintegrasi ini, KCash juga memudahkan proses rekonsiliasi dananya tentunya. Kemudian juga memberikan transparansi kepada investor, dia dengan mudahnya juga untuk bisa langsung melakukan pengecekan posisi dananya mereka di IFUA. Kemudian aksesibilitasnya juga melalui platform mobile KCash tadi. Tentunya ini memudahkan juga untuk seluruh investor pasar modal Indonesia yang tadi didominasi oleh anak muda. Mudah-mudahan dengan ini juga dengan KCash mobile ini tentunya menarik dan mempermudah untuk proses transaksinya. Sehingga anak muda yang lebih melek ke teknologi dapat dengan mudah melakukan transaksi reksadana dengan satu genggaman di KCash mobile tadi. Baik. Salah satu feature yang kemudian juga nampaknya ini cukup digemari oleh investor ataupun mungkin saya to be exact ya, yaitu adalah mengecek mutasi kalau kemudian mengajukan pencairan begitu ya. Udah masuk atau belum, itu bisa dicek di KCash gitu. Betul. Jadi dengan mudahnya kalau redemption bisa langsung dilihat apakah dananya sudah sampai, udah masuk atau belum. Betul. Oke. Cara investor untuk menggunakan KCash sendiri, ini mungkin satu hal yang cukup perlu ya. Artinya pemirsa di IDX Channel cukup sudah terpapar informasi terkait dengan KCash dari Bu Eki begitu. Caranya untuk mendapatkan ataupun mungkin menggunakan, mungkin Bu Eki bisa sampaikan. Ya, kalau dari sistemnya kami, jadi nanti di KCash Mobile itu dengan mudahnya bisa di-download di App Store atau di Android. Kemudian bisa mengisi formulir yang ada di situ. Kemudian juga nanti bisa mendapatkan PIN. Kemudian juga bisa menggunakan user ID dan SID untuk menggunakan akses tadi itu. Jadi dengan mudahnya untuk mendownload KCash Mobile ini. Jadi kemudian untuk memudahkan investor, maka investor juga bisa menggunakan user ID dari sistem akses akses KSEI-nya ini. Jadi bisa menggunakan user ID dan password yang sama. Kemudian juga tentunya kami juga meluncurkan infrastruktur ini dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi nanti pada saat menggunakan KCash ini akan diberikan PIN transaksi. Kemudian pada saat pendaftaran juga investor untuk dimintakan untuk membuat PIN. Jika sudah selesai semuanya, maka sudah siap dipakai untuk para investor menggunakan KCash Mobile ini. Satu hal yang juga penting adalah terkait dengan keamanan dari sebuah aplikasi itu yang kemudian juga menjadi satu jaminan lah disampaikan oleh KSEI terkait dengan aplikasi KCash ini. Boleh Ibu sedikit menggambarkan sedikit kondisinya sebetulnya sebelum dan juga sesudah implementasi KCash itu seperti apa sih? Tentu saja dari point of view KSEI ataupun mungkin dari investor lah ya, dari findings yang kemudian sudah didapatkan oleh KSEI sendiri, Bu Eki. Iya, kalau kita lihat sebelum KCash seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa beberapa tantangan-tantangan itu yang terjadi sebelum KCash diimplementasikan. Tentunya tadi biaya transfernya menjadi lebih mahal karena harus melewati atau keluar dari sistem KSEI. Kemudian masih menggunakan virtual account sebelumnya. Nah dengan ini juga mereka nasabah ini juga
tidak bisa mengetahui pasti kalau dengan menggunakan virtual account. Kalau dengan menggunakan KKS kan dia bisa melihat IFUA-nya, melihat mutasi-mutasinya. Kemudian juga banyak beberapa pekerjaan atau proses yang dilakukan secara manual tentunya sebelum KKS. Nah ini pastinya juga memerlukan waktu untuk proses penyelesaian dana transaksinya. Tadi masih belum efisien gitu. Nah kalau kita compare dengan sekarang setelah implementasi KKS tentunya, nah ini dari sisi biaya nomor satu, biayanya ini menjadi lebih murah karena seluruh transfernya itu dilakukan di dalam sistem KSEI. Jadi tidak keluar dari sistem KSEI. Nah biayanya ini murah, transfernya itu Rp250. Kemudian juga transparansi informasi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa investor dengan sangat mudah memantau mutasi rekening-rekeningnya. Kemudian juga ini yang tadi saya sampaikan bahwa dengan KKS ini mengintegrasikan antara transaksi reksadana dan transaksi saham tentunya. Karena dari transaksi dari rekening IFUA kita bisa transfer ke SRE kita. Gitu. Jadi kalau ada investor yang ingin bertransaksi di kedua sisi baik reksadana ataupun di saham, ini sangat memudahkan bagi investor karena semuanya sudah terintegrasi. Kemudian juga yang terakhir juga ada notifikasi bagi investor kalau mereka melakukan redemption. Jadi pada saat redemption mereka sudah tahu bahwa dananya sudah diterima di IFUA-nya mereka. Jadi lebih informatif, lebih transparansi, dan lebih memudahkan untuk investor untuk memantau dananya sendiri. Betul. Menarik. Tadi ketika Ibu Eki sampaikan terkait dengan keamanannya, ini juga kemudian menjadi hal yang dijamin lah ya oleh KSEI dari aplikasi KKS ini. Nah, kalau bicara mengenai regulasi yang menjadi landasan dari aplikasi KKS ini apa? Mungkin kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bu Eki dan pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Ibu Eki Asiki, Direktur Penyelesaian Kustodian dan Pengawasan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, mengenai regulasi yang menjadi landasan aplikasi KKS, Bu. Mungkin Ibu bisa sampaikan. Baik, jadi apapun yang kami luncurkan, baik itu produk atau sistem, tentunya pasti tidak lepas dari regulasi. Regulasinya itu tentunya harus kuat, harus memayungi apa yang kami launching gitu ya Pak. Nah ini regulasinya ada dua, yang pertama juga regulasi dari sisi OJK, kemudian regulasi internal kami dari sisi KSEI. Jadi di awal sekali kami mendapat surat dari OJK yang mengizinkan KSEI untuk menjadi peserta BI Fast yang tadi disampaikan untuk memiliki fasilitas untuk pemindah bukuan dana nasabah. Kemudian dengan berbekal izin ini KSEI menjadi satu-satunya di luar bank yang memiliki izin untuk sebagai membernya BI Fast. Kemudian dengan sebagai peserta BI Fast ini tentunya transfer dana dari sisi KSEI menjadi lebih murah seperti tadi yang disampaikan sekitar Rp250. Kemudian juga OJK juga menggarisbawahi bahwa layanan jasa KSEI harus sesuai dengan peraturan dan dukungan teknologi informasi tentunya yang mumpuni dari sisi keamanannya juga. Nah kemudian di tahun 2023 OJK mengeluarkan POJK nomor 4 tahun 2023 untuk melengkapi surat izin penggunaan SRE dan IFUA tadi sebagai penyimpanan dan pemindah bukuan dana nasabah. Di pasal 22 POJK 2 tahun 2023 juga ini memungkinkan penggunaan IFUA untuk transaksi reksadana. Ditambah lagi ada di pasal 37 juga yang menegaskan kembali bahwa IFUA digunakan sebagai rekening untuk transaksi subscription dan redemption reksadana. Nah, dengan regulasi ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk operasional KKS yang kami luncurkan di Desember kemarin untuk memastikan kembali bahwa fasilitas ini atau infrastruktur ini tidak hanya inovatif, tapi juga didukung oleh peraturan perundangan yang ada. Kemudian selain peraturan OJK, di kami sendiri juga KSEI juga mengeluarkan peraturan dan ketentuan pelaksanaan terkait dengan penggunaan KKS serta infrastruktur IFUA ini untuk penyimpanan dan pemindah bukuan dana. Jadi lengkap peraturannya dari sisi peraturan OJK yang memayungi kami, kemudian juga peraturan internal sendiri dari KSEI. Baik, dari compliance-nya juga terpenuhi, kemudian juga dari sisi keamanan juga terpenuhi. Jadi ini kemudian menjadi alasan kuat mengapa investor harus mendownload aplikasi KKS ini ya Bu ya? Betul. Oke, itu
perbincangan terkait dengan KKS, tapi kita ingin bergeser sedikit mengenai KSEI sendiri. Ini kemudian menjadi awal tahun begitu ya. Saya yakin kalau KSEI sendiri memiliki rencana strategis untuk kemudian direalisasikan di tahun ini. Apa saja, Bu Eki? Ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa program strategis yang kami jalankan, baik yang akan live di tahun 2025 ini, ataupun beberapa program yang kita sebutnya multi-years. Jadi bisa diimplementasikan di tahun ini, atau di 2026, atau di 2027. Jadi ada beberapa program strategis multi-years kami. Jadi yang pertama itu adalah penguatan pengawasan KSEI. Nah ini kami melihat sejalan dengan berkembangnya pasar modal yang luar biasa, baik produk maupun infrastruktur, kami menyadari bahwa pentingnya pengawasan dilakukan. Jadi kami juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas transaksi apabila ada transaksi-transaksi yang dirasa unusual atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua juga kami akan melakukan program strategis terkait dengan IRUPEBUS. Jadi IRUPEBUS ini adalah penggunaan Easy KC yang sudah KSEI luncurkan beberapa tahun yang lalu. Nyaman ini menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk yang bersifat surat utang dan sukuk secara elektronik. Kalau Easy itu kemarin kan buat saham ya. Nah ini IRUPEBUS ini untuk yang bersifat utang dan sukuk secara elektronik. Kemudian ada integrasi juga antara dokumen pendaftaran efek registrasi antara OJK dan kemudian di antara KSE. Jadi ada dua lingkupnya, yaitu fund dan satu lagi terkait dengan equity. Jadi bagaimana caranya ini lebih mengefisiensikan lagi proses pendaftaran supaya dokumen-dokumen yang disampaikan itu bisa jadi satu antara OJK kemudian juga KSEI. Jadi tidak ada lagi redundant terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah ini juga salah satu upaya kami juga untuk melakukan efisiensi proses-proses yang ada di KSEI. Kemudian juga ada LOU, di mana kami ditunjuk sebagai LOU untuk mengeluarkan Legal Entity Identifier. Jadi rencana KSE untuk bertindak sebagai LOU ini juga masih dalam proses. Kemudian juga tadi integrasi yang terkait dengan dokumen, yang terkait dengan ekuitas, jadi ada dua ya, ekuitas dan fund. Nah kemudian di berikutnya juga untuk meningkatkan kualitas layanan operasional kami juga berencana melakukan pembaharuan sistem kami yang sudah ada. Jadi kami akan memiliki rencana untuk melakukan pembaharuan di CBES, S-Invest, Easy KC, kemudian Akses juga, dan kemudian Orchid. Nah ini pengkinian ini tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sistem KSEI, kemudian juga performa sistem kami, karena semakin banyak produk, semakin banyak investor, semakin banyak penggunaan sistem-sistem yang ada di KSEI tentunya. Sehingga pembaharuan ini akan kami mulai di tahun 2025 ini, kemudian semoga bisa selesai di tepat waktu sesuai dengan timeline yang kami sudah sepakati. Ya, untuk kemudian memaksimalkan layanan kepada masyarakat begitu ya. Betul. Bu Eki terakhir, karena ini kemudian waktu kita cukup terbatas, strategi untuk mencapai jumlah investor tahun 2025 tadi kita sudah sampaikan ya, terkait dengan datanya kita kompilasi dari KSEI. Untuk mencapai jumlah investor tahun 2025 dari KSEI seperti apa? Ya, jadi kalau terkait dengan investor ini sebenarnya kan target kami bersama ya, baik dari BEI, KP, KSEI, kemudian juga bersama-sama dengan OJK sesuai dengan roadmap yang ada di OJK. Nah kalau dari sisi KSEI tentunya tadi yang seperti saya sampaikan bahwa selain melakukan pengembangan infrastruktur pasar modal untuk memberikan kemudahan lagi kepada investor, kemudian untuk memberikan efisiensi lagi kepada investor, memberikan performance yang bagus lagi untuk para investor dan tentunya juga para pelaku dan partisipan KSEI. Jadi kami selalu berusaha untuk melakukan pengembangan infrastruktur yang ada. Kemudian yang kami lakukan juga bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia dan KPI tentunya melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Kemudian juga kami melakukan literasi juga, karena kami menyadari bahwa peluang dan pendalaman market ini kepada investor masih banyak. Jadi masih banyak kesempatan juga untuk kami untuk melakukan edukasi, literasi dan sosialisasi tentunya. Kemudian memanfaatkan teknologi juga. Kalau kita lihat tadi di tayangan data statistik kan semakin banyak porsinya di anak-anak muda ya. Jadi gimana caranya kita juga bisa mencapai ke mereka.
Nah, kemudian juga dari program sosialisasi dan edukasi di tahun-tahun sebelumnya, kemudian juga kami juga melakukan edukasi di kampus, kemudian juga kami live Instagram, terus kemudian juga training for trainer, kemudian juga mengadakan workshop dan seminar tentunya bersama-sama dengan SRO. Kemudian juga kami tentunya juga menentukan channel mana yang paling pas untuk melakukan edukasi dan komunikasi serta literasi ini. Baik. Sehingga mencapai sasaran kami bersama di target investor di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Ya, semakin banyak yang kenal, semakin kemudian tertarik untuk berinvestasi. Betul. Dengan demikian secara kumulatif jumlah investor di Indonesia juga semakin bertambah Meningkat. begitu ya. Dan Ya. ini juga kerja bersama SRO tadi SRO seperti yang dan OJK. disampaikan. Dan Betul. juga OJK. Betul. Bu Eki, terima kasih sudah bergabung bersama Terima kami kasih, di Mas Market Vicky. Review. Sukses untuk KSI dan juga saya selalu untuk Anda. Sampai Terima jumpa, kasih. Bu Eki. Selamat pagi. Dan pemirsa, jangan beranjak di tempat duduk Anda karena saat lagi kami akan hadir dengan perbincangan lain, membahas topik menarik lainnya terkait dengan Indonesia menangkan sengketa sawit di WTO saja dan berikut ini.